teknologi ya dengan begitu pesat, yaitu karakter masyarakat Tiongkok yang unik ya. Menarik ini ya. Nah, iya, karena keunikan inilah yang menjadi nilai lebih ya, dan membuat karakter mereka itu terbedakan dengan bangsa lain, sehingga mendorong mereka maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditambah dukungan dari pemerintah Tiongkok yang begitu kuat untuk senantiasa mendorong kemajuan bangsa dan negaranya. Karakter ini tentu tidak tumbuh begitu saja, melainkan sudah ditempa melewati berbagai zaman ya, yaitu sejak Raja Chou berkuasa di Tiongkok dengan mendirikan dinasti Chou. Iya, betul. Jadi Raja Zhou ini lantas merubah wajah Tiongkok pada tahun 1042 sebelum Masehi pendengar, dengan menghapuskan perbudakan, membagikan tanah bagi para budak, dan memuliakan sekaligus mengangkat para intelektual ke dalam politik kerajaan. Inilah karakter unik yang tidak dimiliki oleh bangsa lain pada zaman itu. Karakter ini yang kemudian dikenal dengan istilah humanisme atau peri kemanusiaan. Dengan karakter ini, bangsa Tiongkok pun dapat dibedakan dengan bangsa lain yang kala itu masih berada di era kegelapan. Bahkan di Eropa saja, kebangkitan humanisme ini baru terjadi di masa Renaissance ya, pada abad ke-15 Masehi atau sekitar 2542 tahun setelah kebangkitan humanisme di Tiongkok. Dan bangkitnya karakter humanisme ini pula lah yang di kemudian hari telah mendorong Tiongkok maju jauh melebihi negara-negara lain. Misalnya saja dikala bangsa lain bingung untuk meningkatkan produksi pangan ya, Kaisar di Tiongkok justru telah membangun sistem irigasi dan kanal untuk mengalihkan aliran sungai guna mengairi area pertanian sekaligus mendanai penelitian dan pengembangan bibit. Contohnya, kanal besar yang menghubungkan Beijing dengan Hangzhou ya. Kanal tersebut merupakan karya agung dinasti Sui yang dibangun guna mengalihkan aliran sungai untuk mengairi ladang-ladang pertanian sekaligus sebagai sarana transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian yang sampai sekarang ya masih berfungsi dengan baik. Selain itu, kebangkitan humanisme juga telah merubah pola pikir masyarakat Tiongkok dengan membuka potensi-potensi kemanusiaannya, sehingga dapat mendorong pengembangan sains dan teknologi dalam bentuk berbagai penemuan-penemuan baru. Profesor Joseph Needham dari Cambridge University pendengar dalam buku yang ditulisnya Science and Civilization in China mencatat bahwa kebijakan Raja Zhou ini telah menjadikan Tiongkok sebagai masyarakat ilmiah dan teknologi tertua di dunia. Makanya tidak heran jika di buku-buku sejarah penemuan dunia kita dapati banyak ciptaan-ciptaan masa lalu oleh para intelektual di Tiongkok ya, seperti jam pertama di dunia yang diciptakan di masa dinasti Han. Lalu ada uang kertas pertama di dunia yang diciptakan di masa dinasti Song, dan seismograf pertama di dunia yang diciptakan oleh Zhang Heng di masa dinasti Han, serta masih banyak pula yang lainnya. Tiongkok bisa menciptakan teknologi semacam itu tentunya karena tadi ya, hadirnya para intelektual di tengah-tengah pusat kekuasaan. Itulah mengapa kebangkitan humanisme akibat kebijakan Raja Zhou telah mendorong terciptanya pemerintahan yang rasional yang diikuti oleh dinasti demi dinasti hingga hari ini. Dengan adanya para intelektual di sisi kerajaan untuk melahirkan kebijakan politik telah menjadi tradisi politik para kaisar. Dan tampaknya kalau kita perhatikan pendengar, ternyata pemerintah Tiongkok saat ini juga mewarisi tradisi keputusan politik yang rasional warisan Raja Zhou. Artinya setiap kebijakan negara selalu fokus untuk penyelesaian masalah publik, bukan justru terjebak ke dalam populisme atau partikularisme kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, itulah makanya Del ya, pemerintah Tiongkok dikenal sebagai pemerintah yang rasional, kuat, mampu, dan cerdas juga ya dalam menghasilkan kebijakan strategis pembangunan dalam jangka panjang, serta juga mampu melaksanakan kebijakan itu secara efisien dan efektif. Pendengar, pemerintah semacam inilah yang mentransformasi Tiongkok dari sebuah negara yang paling miskin di dunia pada tahun 1979, yang saat itu bahkan jauh lebih miskin dibandingkan Bangladesh. Tapi sekarang kita lihat ya, Tiongkok menjadi negara dengan perekonomian terbesar berdasarkan paritas daya beli hanya dalam waktu sekitar 35 tahun. Nah, ini tentu prestasi dan terobosan yang luar biasa lantaran tidak ada negara lain dalam sejarah umat manusia yang pertumbuhan ekonomi
ekonominya itu begitu besar, begitu cepat dan juga begitu damai ya. Pemerintah Tiongkok mampu melakukan seluruh keajaiban pembangunan tersebut karena seluruh kebijakan negara dirancang oleh para intelektual. Mereka lah ya Del ya, yang melakukan studi dan analisis berdasarkan data serta menghitung biaya secara matang. Nah, kemudian setelah semuanya siap ya, maka selanjutnya mempresentasikan hasilnya berupa 3 opsi kebijakan ya di depan para wakil rakyat, yaitu Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang terdiri dari para wakil Partai Komunis Tiongkok atau PKT ya, wakil partai non PKT dan wakil minoritas. Mereka inilah yang berdebat hingga tercapai sebuah pilihan kebijakan yang diambil dengan suara bulat. Pilihan kebijakan itulah yang dijalankan oleh Presiden atau Perdana Menteri. Jadi dengan demikian kebijakan negara diproses secara rasional dan relatif terlepas dari populisme dan partikularisme partai atau individu pemegang kekuasaan itu tadi. Luar biasa ya. Jadi disinilah pendengar letak kunci dari keunggulan pemerintah Tiongkok yang dikenal rasional dan kuat. Yaitu terletak pada pemain utamanya yang merupakan kombinasi antara ilmuwan dan birokrat negara. Ini penting ya untuk melibatkan setiap orang di bidangnya. Supaya apa yang dihasilkan gitu ya, kebijakan ataupun juga program ini bisa matang, bisa bagus dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu pendengar, merekalah ini yang bekerja tanpa tekanan konstituen politik sehingga mampu berpikir strategis untuk menetapkan kebijakan-kebijakan jangka panjang. Sedangkan tentunya peran para politisi adalah ya wakil rakyat begitu ya. Hanya hadir bagi penetapan kebijakan serta pengawasannya saja. Hadirnya para wakil rakyat yang memiliki peran signifikan ini membuktikan bahwa Tiongkok bukanlah sebuah rejim otoritarian seperti tuduhan mereka yang bahkan mungkin tidak paham ya dengan kondisi sosial politik Tiongkok. Selain itu, kombinasi tadi antara ilmuwan dan birokrat negara nampaknya telah membuat tradisi keilmuan dan inovasi di Tiongkok tetap tumbuh dan berkembang. Bahkan diketahui ada ribuan ilmuwan Tiongkok yang tersebar ya di Eropa, Australia dan juga Amerika. Nah, makanya nggak heran ya kalau saat ini tuh Tiongkok sudah memiliki lebih dari 3.000 pusat penelitian dan pengembangan atau R&D yang terbesar di seluruh negara. Nah, di sini informasinya ya diketahui pemerintah Tiongkok setiap tahunnya itu juga mengalokasikan sekitar 125 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2 kuadriliun rupiah untuk program R&D-nya, sehingga ribuan ilmuwan dari berbagai negara berbondong-bondong menuju ke Tiongkok. Dan tidak hanya itu saja pendengar, pemerintah Tiongkok setiap tahun juga mengalokasikan dana beasiswa ke luar negeri untuk para peneliti mudanya ya, yang mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 94,5 triliun rupiah per tahun. Dengan dana sebesar itu, setiap tahun Tiongkok mengirimkan rata-rata sekitar 30.000 peneliti mudanya ke luar negeri untuk menimba ilmu serta kembali bekerja bagi kemajuan ilmu dan teknologi di negaranya. Ya, dan tidak kalah penting juga pendengar, pemerintah Tiongkok juga diketahui setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada ilmuwan yang berprestasi. Nah, itu ya. Jadi mereka benar-benar dihargai begitu ya, karyanya, penemuannya dan lain sebagainya. Jadi ketika diberikan penghargaan ini, penghargaannya tidak hanya berupa uang saja atau mungkin juga trofi, tetapi namanya juga tercatat dalam sejarah nasional Tiongkok sebagai pahlawan nasional yang ikut memajukan Tiongkok. Sehingga hidupnya ditanggung pemerintah dengan taraf kehidupan yang nyaman. Nah, itu ya. Selain itu, kita juga tambahkan ya, investasi besar-besaran pemerintah Tiongkok untuk sains dan teknologi kini telah membuahkan hasil dengan berbagai prestasi. Makanya Tiongkok sekarang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, termasuk penemuan Tiongkok untuk mineral baru, yaitu helium-3 ya, atau He3. Tiongkok menemukan bahwa tanah bulan mengandung banyak He3 dalam bentuk kristal yang jumlahnya melimpah. Helium-3 ini diketahui sangat sulit ditemukan di bumi, tetapi sangat melimpah di tanah bulan. Adapun He3 ini memang sangat penting bagi masa depan, karena bisa digunakan sebagai isotop bagi reaktor nuklir fusi, yang merupakan reaktor nuklir ramah lingkungan. Ya memang di masa depan nanti ya, reaktor nuklir fusi inilah pendengar yang akan menjadi tulang punggung energi bagi dunia. Makanya dengan penemuan ini Tiongkok ya Del ya merencanakan penambangan
HE3 ini di bulan dengan menggandeng Rusia dengan membangun pangkalan bulan atau moon base. Rencana Tiongkok untuk membangun moon base ini secara geopolitik sangat signifikan sehingga akan mempengaruhi pergeseran kekuasaan karena negara yang terlibat dalam pembangunan moon base ini sudah pasti akan menguasai energi di masa depan yaitu HE3 ini. Selain itu, Tiongkok juga nampaknya tidak hanya unggul di bidang teknologi luar angkasa karena di bidang lain ya, Tiongkok juga dominan ya, seperti mendominasi paten teknologi, memiliki kapasitas inovasi yang terbesar di dunia, mendominasi teknologi strategis ya, dan juga mendominasi publikasi ilmiah. Semua ini menunjukkan bahwa Tiongkok kini telah berevolusi menjadi masyarakat sains dan teknologi global. Sebuah posisi yang telah dijalaninya sejak dahulu sebenarnya sih ya. Ya, pendengar, Tiongkok adalah negara yang dulunya dikategorikan sebagai negara miskin. Tapi kini mereka telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi superpower di dunia. Masyarakat yang berteknologi tinggi dan perkembangan kota-kotanya yang pesat sangat dirasakan oleh para pengamat dari negara maju dan juga dari Indonesia. Hal ajaib dari Tiongkok tersebut dapat dicontoh ya oleh Indonesia dengan melakukan gebrakan ekonomi dan juga pendidikan serta pelibatan tadi ilmuwan ya, atau mungkin juga orang-orang yang ahli di bidangnya. Ini merupakan salah satu pilihan langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk berharap Indonesia dapat menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Oleh karena itu, sekali lagi ya, Indonesia sebagai bangsa yang besar tentunya mungkin perlahan-lahan bisa meniru apa yang dilakukan oleh Tiongkok. Setidaknya kita bisa lebih banyak melibatkan para ilmuwan, saintis, akademisi, dan sejenisnya untuk senantiasa melakukan riset dan pengembangan guna menciptakan inovasi baru di bidang teknologi masa depan. Dengan begitu, kita bisa menjadi negara yang kuat, mandiri, inovatif, dan bermartabat seperti halnya Tiongkok hari ini. Semoga ya. Baik, itu dia pendengar ya, untuk informasi yang dapat kami bagikan kepada Anda dalam Bincang Indonesia Tiongkok kali ini mengenai faktor kemajuan teknologi Tiongkok.